Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu honorer yang pada tahap 1 dan tahap 2 kemarin belum lulus Bapak Ibu. Dan informasi yang akan kami sampaikan ini adalah berdasarkan rapat kerja dari Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbudristek, dan hasil kesepakatan ini Bapak Ibu sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim, juga oleh Bapak Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Ibu. Sehingga informasi ini bisa kami sampaikan atas dasar kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan Bapak Ibu nanti bisa mengunduh di bagian link deskripsi untuk surat keputusan dan kesepakatan ini akan kami cantumkan di link deskripsi. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhannya. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan 4 poin saja hasil keputusan itu, kesepakatan yang dibuat oleh Mendikbudristek bersama Komisi 10 DPR RI, yang tentu saja seperti di depan tadi kami sampaikan bahwa ini adalah kabar gembira, bukan hanya angin surga seperti itu, terlebih untuk Bapak Ibu guru honorer yang di tahap 1 dan tahap 2 kemarin sudah passing grade, sudah lulus passing grade, hanya saja belum mendapatkan formasi atau lulus di tahap 1 maupun tahap 2 Bapak Ibu. Nah, dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbudristek yang dilaksanakan tanggal 19 Januari pekan lalu Bapak Ibu, bertempat di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Di antaranya ada beberapa acara dalam rapat tersebut, namun untuk kali ini saya hanya ingin fokus pada satu pokok bahasan saja terkait P3K dan tindak lanjut panja PGTKH dan ASN Bapak Ibu. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke keputusan dan hasil kesepakatannya saja. Nah, jadi berdasarkan rapat kerja tersebut di sini yang berkaitan dengan P3K dan tindak lanjut panja PGTKH ASN itu ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2 serta masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi di tahun 2022. Jadi dalam rentetan tahun 2021 kita masih menantikan seleksi P3K tahap 3 yang tentu saja akan segera dilaksanakan kemungkinan di bulan Februari nanti Bapak Ibu. Ini Komisi 10 DPR RI mendesak agar pelaksanaannya itu dievaluasi sehingga segala bentuk permasalahan yang timbul dari tahap 1 maupun tahap 2 tidak terjadi lagi. Kemudian poin yang kedua, Komisi 10 DPR RI meminta Kemdikbudristek sebagai bagian dari anggota Panselnas Seleksi P3K. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah. Jadi ini permintaan dari Komisi 10 DPR RI berdasarkan dengan analisis dan kajian yang telah dirumuskan untuk menemukan terobosan hukum baru seperti itu Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga, Komisi 10 DPR RI dan Kemdikbudristek RI sepakat, ya, terutama di poin ketiga ini silakan Bapak Ibu cermati, sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemdikbudristek untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan poin yang ketiga ini bahwa Komisi 10 DPR RI dan Kemdikbudristek sepakat guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali seperti itu Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan hari ini ada kegiatan demo kembali yang dilakukan oleh guru-guru yang lulus passing grade seperti itu. Ini adalah bagian dari demo yang kelima, berulang kali ini, termasuk demo yang kelima ke Kemenpan RB. Kita lihat sejenak untuk di poin 3 ini berkaitan dengan poin 3 ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah demo yang dilakukan oleh rekan-rekan guru dari
FGHN LPSI Bapak Ibu yang dilakukan hari ini di Kemenpan RB seperti itu. Ini adalah kali kelima para rekan-rekan guru FGHN LPSI Bapak Ibu melakukan demonstrasi ke Kemenpan RB. Tujuannya adalah untuk meminta regulasi berupa kepres seperti itu agar rekan-rekan guru bisa diangkat P3K tanpa tes seperti itu, karena sudah dianggap cukup mengikuti tes 2 kali baik di tahap 1 dan tahap 2 dan sudah lulus passing grade. Ketika formasinya tidak ada, maka kembali dilakukan untuk demo di Kemenpan RB. Nah, jadi yang dilakukan rekan-rekan honorer FGHN LPSI tadi adalah berkaitan dengan poin yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru ya, untuk mengatur mengenai guru-guru honorer yang sudah PG atau passing grade di tahap 1 maupun tahap 2 belum dapat formasi untuk tidak dilakukan tes kembali seperti itu. Kita lanjutkan poin yang terakhir, poin yang keempat Bapak Ibu. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum atau DAU tahun 2022. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kekhawatiran di poin keempat itu, yang menjadi kekhawatiran Pemda kenapa tidak mengusulkan formasi sebesar-besarnya berdasarkan kekosongan di daerahnya masing-masing, karena Pemda khawatir jika nanti APBN tidak digelontorkan ke daerah, tentu saja pembayaran gaji dan tunjangan honorer P3K itu akan dibebankan kepada APBD seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini Komisi 10 DPR RI mendesak agar juga mensosialisasikan kepada para kepala daerah seperti itu, bahwa memastikan bahwa gaji dan tunjangan guru honorer P3K itu sepenuhnya bersumber dari APBN melalui dana alokasi umum atau DAU tahun 2022. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ini adalah kesepakatan atau kesimpulan dari rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI bersama Kemdikbudristek, dan kesepakatan dan serta keputusan ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik Mendikbudristek sendiri Bapak Nadiem Anwar Makarim, juga Bapak Saiful Huda selaku Ketua Rapat sekaligus Ketua Komisi 10 DPR RI. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.